Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat berkat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih memberikan kepada kami. Sehingga malam sampai pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi pada pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, biarlah firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu berkat di masa kelaparan. Kita buka kitab kita dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita menghadapi krisis dan sekaligus belajar melalui kehidupan Ishak, agar kita pun mengalami berkat Allah yang luar biasa sekalipun di masa kelaparan. Ada 4 hal yang dapat kita pelajari melalui kehidupan Ishak. Yang pertama, dengar firman Tuhan. Dalam ayat yang kedua dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Dari ayat ini nampak jelas bahwa mujizat yang dialami Ishak diawali dengan dia mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan merupakan hal yang penting bagi setiap anak Tuhan. Bukan hanya menuntun kita kepada mujizat-mujizat yang Allah sediakan, tetapi firman Allah juga adalah pelita yang menuntun langkah dan memberi hikmat pada kita. Tetapi hal yang sangat ironis bahwa banyak anak Tuhan lebih mementingkan koran daripada firman Tuhan. Dan juga kita melihat contoh lain, bagaimana Elia mengalami pemeliharaan Allah yang sempurna di masa kekeringan karena ia mendengar firman Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Hal yang kedua, jangan mengandalkan kekuatan manusia. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Kejadian 26 ayat 2. Hal ini menarik untuk kita renungkan bahwa Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Mengapa saya katakan menarik? Ada 2 pelajaran penting yang dapat kita ambil. Pertama, karena Mesir saat itu adalah negara yang kuat. Ketika Allah mencegah Ishak untuk pergi ke Mesir, Allah ingin mengajarkan kepada Ishak untuk tidak bersandar pada kekuatan manusia. Allah ingin mengajarkan kepada Ishak bahwa dia sendiri sanggup memelihara Ishak. Betapa sering dalam kehidupan ini kita cenderung mengandalkan manusia daripada Allah. Ketika kita punya masalah, nomor 1 yang ada di pikiran kita adalah meminta pertolongan pada si A atau si B, atau kita hanya mengandalkan kepada manusia. Kita lupa bahwa Tuhan
adalah Allah yang selalu setia untuk menyertai kita. Dan yang kedua, kondisi di Gerar sedang terjadi kelaparan. Ketika Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir, berarti Tuhan punya rencana bagi hidup Ishak. Jelas bahwa Tuhan meminta Ishak untuk diam di Gerar. Secara logika, apalagi yang bisa diharapkan dengan kondisi yang seperti itu. Tetapi Tuhan memerintahkan Ishak diam di situ. Disinilah hal yang menarik ketika Tuhan memerintahkan Ishak diam. Berarti Tuhan punya sebuah rencana, dan rencananya selalu baik. Dalam kehidupan kita pun sering terjadi hal yang sama. Kita menginginkan sesuatu, tetapi seakan-akan Tuhan menyuruh kita diam dan sabar. Dengan cara Dia tutup semua cara kita untuk menyelesaikan masalah. Ketika kita menghadapi masalah seperti ini, yakinilah bahwa Tuhan tetap memiliki rencana yang terbaik bagi kita. Hal yang ketiga, taat. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Di sini kita lihat ketaatannya Ishak pada apa yang Tuhan perintahkan. Untuk memahami rencana Allah dan mengalami mujizat Allah, kita perlu taat. Tanpa ketaatan, kita tidak akan pernah mengetahui maksud Tuhan dan tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Ada banyak tokoh dalam Alkitab yang taat terhadap perintah Tuhan. Abraham, Kejadian 12 ayat 1-4, dengan penuh ketaatan ia pergi meninggalkan negerinya dan sanak saudaranya tanpa ia mengetahui kemana Tuhan akan tuntun. Nuh, Elia, serta tokoh-tokoh lain mengalami mujizat karena ketaatan mereka kepada perintah Allah. Hal yang keempat, Allah mau kita melakukan bagian kita. Dalam ayat 12 dan 13 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun ini juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Pelajaran menarik dari kisah mujizat yang dialami Ishak adalah dia menabur. Di tengah kondisi yang sepertinya tidak memungkinkan untuk memperoleh berkat atau hasil, tetapi Ishak tetap menabur. Untuk mengalami berkat Allah bukan berarti kita berpangku tangan. Allah melakukan bagiannya dan kita pun diminta melakukan bagian kita. Satu prinsip yang perlu kita tanamkan di hati dan pikiran kita adalah, memang benar Allah memelihara burung di udara, tetapi Allah tidak pernah menaruh makanan di sarang burung itu. Allah memang mau memberkati kita, tetapi Allah tidak mau kita berpangku tangan dan bermalas-malasan. Dalam menghadapi keadaan kita saat ini dengan situasi pandemi, kita tidak perlu menghadapi dengan panik, tetapi kita perlu punya prinsip yang benar dan dengan dasar iman, yaitu dengar firman Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan manusia, taat dan tetap melakukan bagian kita. Apapun kondisi yang kita hadapi, kita harus tetap punya keyakinan bahwa Allah tidak kekurangan cara untuk memberkati setiap umat yang percaya dan selalu taat pada setiap podcast yang ada. Maka kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan bagi kita supaya hidup kita tetap bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, karena Dialah pengharapan kita dan Dialah yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan masalah kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang mengajarkan bagi kami supaya hidup kami tetap memiliki pengharapan, taat di dalam Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan melakukan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Biarlah penyertaan-Mu selalu menyertai dan memelihara kami. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya.
Amin.